Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, melalui mimbar Jumat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mautah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat apa saja yang mereka kami catat apa saja yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surat Yasin ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat dari diri kita itu dua. Wa naktubu ma qaddamu, kami catat apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi pulpen pencatat amal kalau kita mati itu belum berhenti. Jangan dikira terus kita mati pulpennya mandek lah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami catat apa yang mereka kerjakan dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sebelum mati memiliki bekas keburukan, terus selama keburukan itu masih berjalan, catatannya terus berjalan. Buruk. Sebelum mati meninggalkan kebaikan, dan kebaikan itu terus berjalan, maka terus catatannya baik. Rasulullah menyebutkan ada 7 kebaikan yang terus tercatat pahalanya meskipun orangnya sudah mati. Tapi saya ingin menyebutkan satu saja. Di antara 7 itu adalah al-waladus salih yad'u lahu ba'da mautih. Di antara bekas yang kita tinggalkan yang itu terus ada catatannya adalah anak soleh. Maka kalau kita mati ada usia yang tersisa. Usia yang tersisa itu adalah anak kita. Maka perlakukan anakmu dengan baik. Wallahi kalau kita mati nanti tidak ada kata terindah kecuali desiran dari lisan anak kita, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalimat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, turfa'u darajatul abdi. Ada seorang hamba diangkat derajatnya di akhirat. Si hamba ini merasa amalannya pas-pasan. Ya Allah, dari mana ini ya Allah amalanku di dunia pas-pasan? Kenapa kau muliakan aku sedemikian rupa di akhirat ini? Allah katakan kepadanya,
waladuka istaghfara laka. Anakmu yang ada di dunia berdoa memohonkan ampunan untuk. Para hadirin, perhatikan anakmu. Para hadirin, perhatikan anakmu. Para hadirin, perhatikan anakmu. Karena anakmu adalah usia yang tersisa setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak Adam lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan anak ini Nasrani. Au yumajjisanihi, dua orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi seorang Majusi. Perhatikan anak. Kau adalah makhluk yang paling bertanggung jawab atas baik dan buruknya anak. Anakmu adalah bekas yang kau tinggalkan. Jika kau tinggalkan dia dalam kebaikan, ingat, catatan amal tidak berhenti. Terus kau akan dapat kiriman pahala. Jika engkau menyia-nyiakannya, tidak mendidiknya, sehingga engkau meninggalkan keburukan baginya, wallahi catatan amal tidak akan berhenti. Kau akan terus ditulis kejelekan karena engkau tidak mendidik anak. Maka perhatikan anakmu. Investasi yang paling menguntungkan adalah mendidik anak. Karena inilah yang sungguh-sungguh benar akan menolong kita pada hari kiamat. Maka perhatikan pendidikan anakmu. Jadilah tidak ada warisan terbaik seorang ayah kepada anaknya melebihi kesolehan orang tua. Saya ulangi, tidak ada warisan terbaik bagi seorang ayah kepada anaknya melebihi kesolehan orang tuanya. Jika engkau jadi orang soleh, kau didik anakmu dengan baik, kau ajak dia sholat, kau ajari dia ilmu agama. Ikhwatal iman, jangan khawatir tentang anakmu. Anakmu akan dijaga Allah. Bukankah dalam surat, dikatakan dalam surat Al-Kahfi, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada dinding yang roboh, Nabi Khidir berusaha memperbaikinya. Kata Nabi Musa, kenapa enggak ngambil upah? Ini kan kau telah memperbaikinya, kenapa enggak minta upah? Kata Nabi Khidir, ini di bawah dinding yang roboh ini ada hartanya anak yatim. Wa kana abuhuma sholihah, dulu bapaknya anak yatim ini orang soleh. Allah jaga harta itu karena bapaknya orang soleh. Warisan terbaik bagi anakmu adalah kesolehanmu. Jadilah orang tua yang soleh. Doakan anakmu di tengah malam. Didiklah anakmu untuk mendirikan sholat. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang yang ahli sholat. Ajarilah sholat untuk anak-anak kita. Karena sholat itu aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Ajarkan kepadamu anakmu tentang tauhid. Nabi Ibrahim di antara doanya adalah di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyekutukan. Padahal beliau Nabi, punya anak Ismail jadi Nabi, punya anak Ishak jadi Nabi, Ishak punya anak Yakub jadi Nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi, Nabi punya anak jadi Nabi, punya cucu jadi Nabi, punya cicit jadi Nabi. Tapi tetap doanya beliau adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari berbuat syirik. Yakub, Israel alaihissalam punya anak 12. Sebelum Israel ini wafat, sebelum Yakub alaihissalam wafat, dia kumpulkan anaknya 12 itu. Tahu nggak apa yang dia omongkan? Apakah engkau mengira, nak, nanti gimana kamu makanmu? Bagaimana nanti atau pembagian harta lah? Ketika Yakub hampir mati, Israel, nama lainnya Yakub, seluruh anaknya 12 dikumpulkan. Dan ucapannya Nabi Yakub adalah, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah kalau aku mati nanti? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah kalau aku mati nanti? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, dan Tuhan leluhur, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail,
Tuhannya Ishak dan kami adalah orang Tuhan yang satu dan kami akan berserah diri kepada Allah. Maka ikhwatal iman, kita nggak usah sibuk-sibuk mikirin gimana anak kita menjadi anak soleh. Solehkan dirimu, Allah akan mensolehkan anak. Jangan sibuk gimana caranya anakmu soleh. Sibuklah mensolehkan dirimu. Dengan kesolehanmu, Allah akan mensolehkan anak-anakmu. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, seorang salaf pernah sholat. Dalam sholatnya dia teringat anak-anaknya. Maka dia tambah kekhusyuannya. Dia tambah panjangkan doanya untuk mendoakan anak-anaknya. Maka dari itu ikhwatal iman, yang masih pemuda, berdoalah kepada Allah agar diberi istri yang soleha. Karena pendidikan itu dimulai dari memilih istri. Pendidikan anak itu dimulai sejak memilih istri. Carilah ibu yang baik untuk calon anak-anakmu. Anakmu adalah aset. Anakmu adalah deposito akhiratmu. Anakmu adalah harta termahalmu. Anakmu adalah hartamu yang sesungguhnya. Didik dia dengan baik. Karena kalau kau mati, dia akan sujud kepada Allah dan dia berkata, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan itu adalah kata yang paling mahal ketika kita sudah mati. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصرهم يا رب العالمين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.